Zamannya Rasul ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tidak berharta banyak, tapi istrinya Zainab radhiyallahu anha itu memiliki harta. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mengingatkan agar para perempuan-perempuan ini bersedekah. Kemudian Zainab ini bertanya, radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasul, saya ini mau sedekah, boleh nggak kalau saya berikan kepada suami dan anak-anak saya yang memang kurang? Maka kata Rasulullah SAW, maka tentu saja boleh dan engkau mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cahaya dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, hati yang tenang, jasad yang sehat, insya Allah bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena hari ini kita ketemu lagi nih, insya Allah dalam Cahaya untuk Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena sudah ada Melody. Assalamualaikum Melody. Waalaikumsalam Kak Oki. Sehat Melody? Sehat alhamdulillah. Waktu itu ngeliat Melody tuh dulu waktu masih remaja-remaja, masih yang masih nari-nari. Tapi sekarang masih nari-nari nggak di rumah? Enggak sih, udah berkurang. Udah berkurang ya. Oke, Melody apa kabar? Baik alhamdulillah Kak Oki. Keluarga? Sehat juga alhamdulillah. Suami, anak sehat? Alhamdulillah. Melody sekarang sibuknya apa sih? Aku jadi GM teater JKT48 masih Teater? juga GM teater. Aku jadi staffnya JKT48. Terus aku jadi istri juga. Jadi gitu. istri dan jadi ibu? Belum. Oh belum? Oh insya Allah. Amin. Nih Melody ketika sudah menikah, nantinya ini kan baru berapa tahun ya pernikahannya? 3 tahun. Mau 3 tahun. Kelak nantinya akan kayaknya kalau nanti insya Allah karuniai anak menjadi ibu rumah tangga aja deh, atau akan memilih untuk menjadi wanita karir. Seperti sekarang wanita karir dong. Iya, alhamdulillah suami juga ngizinin gitu aku karir. Kalau misalnya nanti punya anak ya pasti utamain anak dulu, tapi kalau sebisa mungkin kalau misalnya aku bisa berkarir ya pengennya tetap mungkin kalau kayak bisnis dari rumah yang bisa dikontrol dari rumah gitu. Tapi kerjaan yang sekarang sibuk nggak sih? Maksudnya harus pergi keluar atau bisa semuanya dihandle di rumah, work from home? Lumayan sih, jadi aku ada tetap keluar juga Kak Oki. Jadi nggak WFH semua, jadi kadang-kadang keluar, tapi emang nggak serutin seperti biasa gitu, karena kan pandemi ya, jadi iya seminggu tuh kayak 2-3 kali lah keluar rumah. Tapi ada hikmah juga sih pandeminya, jadi alhamdulillah banyak quality time sama suami. Sama suami. Betul. Di rumah. Melody, Koki mau tanya, Melody ini kan sudah mulai bekerja, mendapatkan penghasilan sendiri di usia belasan tahun kan? Iya, dari usia berapa sih waktu itu pertama kali dapat uang sendiri? Dari mulai SMA sih aku udah mulai kayak bisnis kecil-kecilan kayak jualan gitu, dari SMA tuh udah mulai. Jadi pas sudah mulai di JKT48 gitu kan, itu tuh umur 19 tahun. Jadi sudah terbiasa untuk mendapatkan uang sendiri, alias gaji sendiri. Dan ketika pada akhirnya menikah dengan suami, sebagai seorang istri yang punya penghasilan sendiri, bagaimana manajemen keuangan atau pembagian keuangan atau apalah dalam keluarga antara Melody dan suami? Karena kan ini udah punya uang sendiri. Karena ada nih jenis-jenis suami yang bilang, oh istri saya udah berharta, ya udah nggak perlu dinafkahin lagi. Atau ada juga suami istri yang mengatakan, kamu ya bayarin listrik, saya bayarin dapur, kamu ya bayarin mbak, saya bayarin ini, atau gimana kalau boleh tahu? Iya kan, kalau uang aku, uang suami uang aku juga gitu. Iya ada gitunya, cuma enggak sih, kadang aku juga sama suami juga jadi kayak partner, ya namanya juga nikah ya, partner hidup gitu kan. Jadi kayak misalnya misalnya ada driver dari dia, misalnya ada mbak di rumah dari aku, tapi semua kebutuhan rumah tangga sih rata-rata ya dari suami sih. Tadi menarik ya kalimat dari Melody. Tadi Melody mengatakan bahwa uang istri itu betul sekali guys. Betul sekali teman-teman semua. Jadi kalau seorang perempuan ketika dia mendapatkan harta dari hasil kerjanya sendiri, memang 100% uangnya adalah milik dirinya sendiri. Adapun kalau dia ingin memberikan pada suami dan memberikan kepada anak-anaknya, maka itu disebut sebagai sedekah. Sedekah, Masya Allah. Jadi Melody telah bersedekah. Iya, alhamdulillah. Dan kalau suami yang memberikan kepada istri, memang itu adalah sebuah kewajibannya. Jadi Koki mau cerita sedikit. Di zamannya Rasul ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tidak berharta banyak,
Tapi istrinya Zainab radhiyallahu anha itu memiliki harta. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mengingatkan agar para perempuan-perempuan ini bersedekah. Kemudian Zainab ini bertanya, radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasul, saya ini mau sedekah, boleh nggak kalau saya berikan kepada suami dan anak-anak saya yang memang kurang? Maka kata Rasulullah SAW, maka tentu saja boleh dan engkau mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi apa yang kita berikan itu memang yang terbaik adalah yang terdekat kan, yang membutuhkan. Betul. Dan kemudian pahala silaturahim dengan kita membantu istilahnya, maka insya Allah tercipta keluarga yang harmonis di situ. Nah, Koki pengen tanya juga, seterbuka apa? Karena kita hari ini membahas uangku, uangmu. Tapi ini ada yang perlu diralat nih. Uangku betul. Tapi uang suami, apakah uang kita sepenuhnya? Enggak ya. Bukan sepenuhnya, sebagian iya. Karena kenapa? Karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan kita nafkah. Betul. Uang jajan lah, uang saku lah, uang nafkah, mahar dan nafkah kepada kita. Tapi apakah 100% harus dikuasai oleh kita? Nggak juga. Yang penting ketika dia memberikan nafkah, memang itu menjadi hak kita. Adapun sisanya kalau mau uangnya beliau, ya uangnya beliau, silakan. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk, saya wajib menyerahkan 100% harta saya kepada istri saya. Yang wajib adalah nafkahnya. Adapun sisanya ya terserah beliau mau seperti apa, itu sebetulnya. Nah, hari ini membahas mengenai finansial, seterbuka apa Melody kepada pasangan mengenai, aku dapat segini, gajiku segini, dapat dari iklan ini atau endorse ini atau ini itu segini. Terbuka atau enggak sih sebenarnya? Terbuka sih. Aku sama suami terbuka, tapi kalau untuk nominal kita kayaknya nggak saling tahu Kak Oki. Jadi kayak misalnya ada berapa sih uang? Enggak, aku nggak nanya gitu dan dia pun nggak akan kepo gitu. Paling kalau misalnya aku ada kerjaan nih sekian gitu. Oh ya udah ambil aja gitu. Terus aku selalu maksudnya kan namanya juga minta izin gitu kan, minta ridho, gimana nih boleh nggak gitu kan. Jadi aku juga minta izin, oh ya ambil aja misalnya gitu, ya udah nggak apa-apa. Terus dia juga kalau misalnya dia kan bisnis, jadi kalau misalnya sama aku suka nanti ada proyek ini doain ya, semoga tendernya goals ya gitu, sekian gitu. Jadi ya kita cuman saling tahu itu. Tapi kalau untuk kayak tahu kepo banget ada berapa gitu ya, enggak sih kita. Betul. Itu juga bukan sebuah kewajiban juga untuk kita tahu sih. Betul. Nah, teman-teman sekalian, Koki juga pengen tanya, kalau sewaktu-waktu misalnya nih suami memberikan sejumlah nafkah lah untuk Melody. Kemudian Melody ingin menyedekahkannya kepada yang lain. Izin dulu nggak sama suami biasanya? Aku kalau masalah sedekah dari uangnya suami misalnya, izin dulu nggak? Kalau dari uang suami dia nggak terlalu mempermasalahkan sih Kak Oki. Jadi kayak misalnya tiba-tiba aku sedekahin gitu ya, dia juga nggak pernah kayak yang dipakai untuk apa, nggak gitu. Cuman kadang-kadang aku yang laporan, ini aku sedekahin ya gini, oh ya nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi kalau misalnya masalah sedekah sih kita nomor 1 ya, jadi dia nggak pernah mempermasalahkan sih. Iya, tapi itu bagus banget, itu sebagai contoh bagi kita semua. Kalau kita pakai uangnya suami tetap mesti izin ya. Tapi jadi aku harus tetap bilang ya, kalau saya mau ini ya gitu, tetap bilang sayang boleh nggak duitnya dipakai buat kasih ke orang tua, kasih ke adik. Makanya sebenarnya kalau misalnya teman-teman memiliki kemampuan dan kesempatan, sebenarnya enak juga kalau kita punya uang sendiri. Karena bebas kita mau pakai apa aja. Betul. Jangan sih kita mau sedekah bebas, kita mau kasih ke adik, ke orang tua, ke siapa-siapa saudara-saudara bebas. Kalau pakai uang suami boleh juga, tapi harus izin karena itu miliknya suami. Nah, mengenai masalah manajemen keuangan nih, itu menjadi pertanyaan nggak sih dulu waktu masa-masa pengenalan? Karena banyak orang bercerai itu gara-gara finansial. Kalau aku tuh nggak ada sih Kak Oki, jadi nggak yang terlalu ribet di situ ya. Karena kita tuh dari awal juga kayak sepakat gitu. Sebisa mungkin rumah tangga tuh masalahnya jangan dari finance gitu. Jadi kita tuh selalu berpegang teguh kayak misalnya rezeki tuh nggak pernah ketukar gitu, rezeki itu selalu ada aja dan Allah tuh udah tentuin gitu. Jadi ya moga-moga maksudnya kita juga istiqomah ya, jadi berpegang teguh sama itu. Jadi jangan sampai maksudnya masalah tuh dari finance. Kalau misalnya one day ada masalah pun kita ya harus sama-sama terbuka dan harus komunikasi dengan baik gitu. Betul. Ini tapi jadi penting loh Melody, kalau teman-teman lagi ta'aruf nih, kan mereka sering tanya, pertanyaannya apa aja sih kalau lagi ta'aruf? Salah satu yang sebenarnya penting juga untuk ditanyakan adalah manajemen keuangan loh. Karena pernah ada cerita-cerita bahwa ketika pada akhirnya mereka menikah, perempuan ini tidak mengetahui tentang bagaimana manajemen keuangan dari sang laki-laki. Jadi sebenarnya kalau ta'aruf nih, kalau untuk sahabat cahaya dimanapun berada yang lagi nonton, sebenarnya salah satu yang juga boleh kok untuk ditanyakan adalah manajemen keuangan sebetulnya.
bagaimana menyikapi masalah hutang seperti apa. Boleh tuh begitu. Kalau terjadi apa-apa nih, ini contoh pertanyaan nih, pertanyaan paling simpel. Kalau kamu dikasih uang 100 juta, biasanya kamu pakai buat apa? Biasanya gitu. Bisa begitu tuh. Nanti kita akan lihat, oh oke, dia simpan untuk sedekah, oke dia simpan untuk dana darurat, oh oke dia simpan untuk jangka pendek, jangka panjang. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa juga untuk ditanyakan teman-teman sekalian. Oke, dalam keluarganya Melody ada nggak sih jangka pendek, jangka panjang, cash flow dan bla bla bla, itu ada nggak sih tercatat rapi, atau uang ini digunakan untuk jangka pendek, uang ini digunakan untuk jangka panjang, investasi ini, dana pendidikan ini kalau lagi darurat begini, ada nggak sih begitu? Ada sih, tapi nggak yang, karena kan sekarang aku masih berdua nih Kak Oki. Terus aku juga kayak, aku buat diri aku sendiri kan pasti dia juga nggak pernah, karena aku kerja nih ya, aku karir, suami aku tuh nggak pernah melarang aku untuk berkarir, dan dia juga mengizinkan aku untuk tetap berbakti sama orang tua aku gitu. Masya Jadi Allah. Ya nggak apa-apa kamu kerja, kalau kamu kasih orang tua kamu silahkan gitu, aku nggak akan pernah ngelarang katanya gitu. Jadi ya aku juga, alhamdulillah nih aku dapat pasangan juga yang maksudnya support aku gitu. Terus kalau misalnya untuk kayak jangka panjang gitu ya, kita masing-masing pasti kayak punya tabungan sendiri aja gitu loh, kayak sama-sama menyimpan gitu. Tapi kayak untuk nominalnya berapa gitu ya, nggak saling tahu ya? Kadang-kadang nggak saling tahu, kecuali kalau misalnya aku kepo. Biasanya kalau dia nggak pernah kepo ya, namanya juga cowok kali ya, kayak mungkin agak gengsi gitu ya, nanya ngapain gitu. Tapi kalau aku kadang kepo, emang itu proyeknya berapa gitu kan, kayak gitu-gitu. Nanti emang ntar ditabungnya berapa, aku masih kayak suka nanya gitu. Tapi kalau dia enggak. Oke, tapi masih ada jangka pendek, jangka panjang untuk saving, sedekah pasti ya, insya Allah. Kalau sedekah ada sih ya? Yang kayak kalau Ki bilang sedekah itu harus, aku tuh emang dari kecil juga diajarin, pokoknya kalau misalnya kita dikasih misalnya rezeki gitu atau apapun, memang yang utama tuh harus sedekah dulu kalau Ki. Jadi begitu dapat harus sedekah. jadi jadi oke, aku tuh ngalamin ya, maksudnya dalam hidup aku misalnya nih, kalau aku pernah nih lupa gitu ya, aku tuh lupa, jadi yaudah deh, oh ya bayar ini, itu beli ini beli itu, biasa lah ya gitu. Terus aku tuh lupa sedekah. Tapi pasti aku sedekah, cuman lupa, tapi uangnya tuh jadi lebih cepat habis gitu loh Kak Oki. Tapi kalau misalnya aku makanya dari aku kecil tuh emang diingetin, kalau misalnya ada rezeki dari orang tua gitu ya, harus ingat sedekah dulu gitu. Jadi aku tuh oh iya, kalau sedekah dulu insya Allah tuh kayak iya, maksudnya uangnya nggak akan secepat itu gitu loh habis gitu. Karena banyak orang sedekah dengan uang sisa. Iya, itu tuh nggak boleh. Belanja sisanya berapa? Betul. Iya, dan aku juga kayak waktu pertama kali kerja kan suka denger gitu dari orang-orang, jangan lupa kalau gaji pertama kasih orang tua gitu. Jadi aku tuh, oh iya, jadi pas gaji tuh pasti orang tua dulu gitu. Terus pas udah nikah, terus pas udah mulai lumayan lah ya gitu ya ada kerjaan, ya aku harus ingat untuk sedekah terus gitu. Pertama yang harus dilakuin tuh niat untuk sedekah gitu, jangan lupa disedekahin. Mau berapapun itu ya, kan kita mungkin tiap bulan kan mungkin ada yang tetap, ada yang beda, bisa kecil, bisa gede gitu kan, bisa sama. Itu tapi yang pertama harus diingat tuh harus sedekah dulu sih Kak Oki. Itu aku kayak ngerasain aja di spiritual aku ya. Apa sih efek sedekah yang Melody rasakan dari uang sendiri, kerja sendiri, kemudian akhirnya bisa sedekah? Itu tuh lebih tenang aja gitu hidupnya, jadi kayak dimudahkan. Jadi dalam finance itu kayak nggak terlalu bermasalah. Mungkin kadang susah pernah gitu, tapi nggak yang sesulit misalnya kayak ada orang-orang cerita, aduh aku susah banget gitu. Karena maksudnya menurut aku selain berikhtiar, kita juga kan berdoa, berusaha gitu kan, pasti harus dilakuin gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita selalu ingat sedekah, insya Allah dijauhkan gitu dari yang namanya kesulitan gitu loh. Betul. Itu aku rasain banget, kayak kurban pun gitu ya, dari kecil gitu ya, papa mama aku tuh udah ngajarin kayak misalnya, sini nabung buat kurban gitu. Kambing mahal dari kecil kan gitu, emang berapa? Nggak apa-apa, pokoknya sini tabung aja gitu, kata mama sama bapak gitu kan. Jadi udah sampai sekarang pun aku selalu spare, maksudnya untuk sedekah dan kayak kurban gitu. Itu tuh kayak keharusan buat aku gitu, walaupun maksudnya kadang kan kayak aduh tinggal segini gitu, tapi aku harus kayak namanya sedekah, namanya berkurban itu menurut aku tuh udah kayak kewajiban gitu loh. Jadi itu pengeluaran primer. Iya, betul. Kadang orang-orang sedekah itu jadi sekian, sisa-sisa gitu. Iya. Tapi ternyata kalau dari Mel kita belajar bahwa ketika dapat sesuatu ternyata yang dikeluarkan lebih dulu adalah salah satunya adalah sedekah. Oke, jadi teringat nih Mel, Koki punya teman entrepreneur, beliau seorang pengusaha. Jadi Koki tanya, kenapa sih udah kaya, pengen kaya-kaya terus gitu? Pengen terus-terusan kenapa? Katanya, ya karena saya dengan saya terus mendapatkan yang lebih banyak, saya bisa lebih banyak sedekah. Jadi beliau itu memang kerja keras luar biasa,
kemudian beliau Allah anugerahi menjadi orang yang kaya raya, tapi ternyata ketika Koki bilang kenapa masih ingin terus bertambah, karena supaya bisa bagi lebih banyak, katanya Masya gitu. Allah ya. Jadi motivasi kayaknya supaya sedekah lebih banyak. Wah keren. Makanya Keren, mengalir kan? terus ya, kayak diturunin hujan gitu ya. Habis-habis. Nah, untuk Melody, Koki juga mau tanya, yang pegang kan beda-beda ya, masing-masing keluarga itu beda-beda. Yang megang keuangan itu siapa? Melody? Yang ini aku spare buat aku kasih buat Mbak, buat beli kebutuhan, atau suami? Biasanya sih istri, tapi kalau dari Melody sendiri gimana? Ada dia, ada aku. Oke, kalau yang suami bagian apa? Kalau Melody bagian apa? Pokoknya kalau misalnya dia itu kayak ya udah gitu, aku kayak ya udah kayak udah aja gitu, kayak maksudnya Kan ada jenis suami yang nih atur ya keuangan ya. enggak sih, aku enggak gitu. Oh, enggak. Ya, jadi suami aku ya udah dia ngurusin semua rumah gitu, kayak udah gitu. Terus ya aku tinggal kalau misalnya aku tuh dititipin aja sama dia. Jadi karena kita udah tahu kan, kayak misalnya karena aku juga nggak mau kayak misalnya karena kita sama-sama berkarir gitu, jadi nggak mau kayak aku juga kayak ada nggak enak gitu ya. Jadi nggak apa deh Mbak dari aku gitu. Oh ya udah, dianya juga mengizinkan gitu. Dianya juga ya udah kalau misalnya mau dari kamu silakan gitu. Jadi bagi tugas. Iya, jadi bagi tugas. Jadi kita udah ada partnya masing-masing aja gitu. Tahu nggak sih kalau ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa, beliau ini manajemen keuangannya juga sangat luar biasa. Kalau kita membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, pengelolaan keuangannya hebat sekali. Seperti contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki harta rampasan perang. Jadi kalau dulu kan ada masa berperang, kemudian ada harta rampasan perang, dan beliau ini tidak menginfakkan seluruh hartanya seperti itu. Kemudian beliau juga kita lihat beliau adalah orang yang berdagang. Rasulullah dan para sahabat, kita lihat juga para sahabiah seperti Bunda Siti Khadijah, beliau adalah orang-orang yang berdagang. Artinya bekerja. Betul. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terus kalau kita lihat lagi pengelolaan keuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini punya ketahanan pangan loh. Artinya Rasulullah menyimpan bahan makanannya, bahkan dikisahkan ada yang sampai 1 tahun lebih asal tidak rusak ya, untuk berjaga-jaga, untuk berjaga-jaga untuk keluarganya. Nah setelah meninggal pula, bagaimana yang terjadi di keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah juga tidak meninggalkan beban bagi orang lain. Kenapa? Karena seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga yang pada akhirnya membantu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ada simpanan lah untuk istri-istri beliau. Jadi kita bisa lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berjaga-jaga, tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan yang lemah.